caught in the crossfire. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triwinda Ningsih, NIM A1C31810 dari Prodi Pendidikan Fisika Reguler A 2018 dari Universitas Jambi. Nah, di sini saya akan melakukan simulasi materi tentang hukum Newton untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum fisika SMA. Nah, yang pertama itu tujuan pembelajaran. Apa sih tujuan pembelajarannya? Tujuan pembelajarannya yaitu mahasiswa mampu mendeskripsikan kedalaman, keluasan, urutan penyajian, dan contoh penerapan, serta menyusun rencana dan melakukan simulasi kegiatan pembelajaran materi hukum Newton. Nah, ada juga ruang lingkup materi fisika SMA untuk kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Selanjutnya, kedalaman materi. Kedalaman materinya yaitu rincian materi yang diberikan secara lebih mendetail. Yang kedua, keluasan materi. Nah, keluasan materinya yaitu ruang lingkup atau cakupan materi yang dibebankan pada kompetensi dasar dan jenjang tertentu. Kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA. Yang pertama, kompetensi dasar fisika pada sekolah SMP, yaitu menerapkan hukum Newton untuk menjelaskan berbagai peristiwa dalam kehidupan sehari-hari dengan materi hukum 1 Newton, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton. Selanjutnya, kompetensi dasar fisika SMA, yaitu menganalisis interaksi gaya serta hubungan antara gaya, massa, dan gerakan benda pada gerak lurus. Selanjutnya, melakukan percobaan berikut, presentasi hasilnya terkait interaksi gaya serta hubungan gaya, massa dan percepatan dalam gerak lurus serta makna fisiknya dengan materi dinamika partikel dan hukum Newton. Yang kedua, hukum Newton gravitasi. Nah, kedalaman dan keluasan materi hukum Newton di SMA dapat kita lihat pada peta konsep berikut. Selanjutnya, urutan penyajian materi hukum Newton. Hukum 1 Newton atau hukum kelembaman, hukum 2 Newton, hukum 3 Newton, dan aplikasi dari hukum Newton. Yang pertama, hukum 1 Newton, di mana hukum Newton dikenal juga sebagai hukum kelembaman atau hukum inersia. Nah, hukum 1 Newton menyatakan bahwa jika gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan tetap bergerak lurus beraturan dengan rumus sigma F sama dengan 0. Selanjutnya, hukum 2 Newton. Hukum 2 Newton menyatakan bahwa besar percepatan benda sebanding dengan gaya yang diberikan dan berbanding terbalik dengan massa benda, di mana rumusnya A sama dengan sigma F per M atau sigma F sama dengan M dikali A. Dengan A adalah percepatan, M adalah massa benda, sigma F adalah resultan gaya. Selanjutnya, hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton menjelaskan ketika suatu benda diberikan gaya, maka benda yang diberikan gaya tersebut akan memberikan gaya juga, namun memiliki arah resultan yang berbeda. Di mana hukum Newton 3 menyatakan bahwa jika suatu benda memberikan gaya pada benda lain, maka benda yang dikenai gaya tersebut akan memberikan gaya yang besarnya sama dengan gaya yang diterima dari benda pertama, tetapi memiliki arah yang berbeda dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi. Nah, di dalam hukum Newton 3 memiliki 3 persamaan, yaitu gaya gesek, gaya berat, dan gaya berat sejenis. Untuk gaya gesek, dengan rumus Fg sama dengan mu dikali N, dengan keterangan Fg adalah gaya gesek, mu adalah koefisien gesekan, N adalah gaya normal. Selanjutnya, gaya berat, dengan rumus W sama dengan M dikali G, dengan keterangan W adalah gaya berat, M massa benda, G gravitasi bumi. Selanjutnya, gaya berat sejenis dengan rumus S sama dengan Rho dikali G
atau S sama dengan W per P, dengan S adalah berat jenis, W adalah berat benda, V adalah volume benda, dan rho adalah massa jenis benda. Selanjutnya aplikasi dari hukum 1 Newton. Nah, pada gambar yang pertama, di situ terdapat gelas yang terletak di atas kertas, yang terletak di atas meja. Nah, gelas yang terletak di atas kertas tersebut akan tetap berada di atas meja saat kertas tersebut ditarik dengan cepat. Nah, gambar yang kedua itu adalah bandul sederhana. Pada bandul sederhana, bandul akan terus bergerak jika tidak ada gaya yang diberikan pada bandul tersebut. Selanjutnya, aplikasi dari hukum 2 Newton. Pada gambar yang pertama, ketika lift dipercepat ke bawah, lift tidak bisa memberikan gaya ke bawah pada orang. Maka, sebagian dari gaya gravitasi digunakan untuk mempercepat orang tersebut untuk sampai ke bawah. Pada gambar yang kedua tersebut ada orang yang sedang mengendarai sebuah mobil, di mana ketika kendaraan melaju, kendaraan akan mendapatkan percepatan yang berbanding lurus dengan gaya dan berbanding terbalik dengan massa. Gambar yang ketiga, ketika kita mengambil air dari sumur, terdapat prinsip kerja, di mana prinsip kerja menggunakan sistem katrol. Katrol dihubungkan dengan tali dan ember untuk menampung air. Selanjutnya, aplikasi dari hukum 3 Newton. Pada gambar yang pertama, terdapat sebuah roket, di mana ketika roket mengeluarkan bahan bakar, maka bahan bakar akan memberikan gaya ke bawah, dan kemudian roket akan menerima gaya yang memiliki arah ke atas, sehingga roket tersebut bisa meluncur. Pada gambar yang kedua yaitu orang yang sedang menaiki perahu. Nah, ketika kita mendayung perahu, dayung akan mendorong air ke belakang sebagai aksi, dan sebagai reaksinya itu adalah air memberikan gaya kepada perahu sehingga perahu akan bergerak ke depan. Baiklah, cukup sekian simulasi yang dapat saya jelaskan. Semoga dapat bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.